Sidang rekapitulasi suara Pilkada DKI memang telah dilakukan, namun ternyata ada beberapa pihak yang tidak puas dengan hal ini. Memang ini bukan soal menang atau kalah, dan ini terkait kejujuran yang harus kita junjung bersama. Apalagi tim RK Suswono terutama telah menyetorkan beberapa bukti kecurangan kepada pihak-pihak terkait yang memang berkaitan langsung dengan Pilkada DKI. Termasuk yang terbaru, kubu Darmakun ternyata telah mengajukan hal yang sama, bahkan ini lebih ekstrim kalau saya bilang, karena kubu Darmakun tersebut menolak menandatangani hasil rekapitulasi. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat berani, dan memang tindakan seperti ini patut dilakukan untuk melawan jika seadanya ada tindakan-tindakan kecurangan. Dan memang ketika tindakan kecurangan ini mulai dilaporkan oleh salah satu paslon, memang narasi balasan adalah tidak terima kalah. Namun ini yang menjadi permasalahan dan pembahasan kita bersama adalah dua lawan paslon tersebut mengajukan hal yang sama. Ini artinya memang ada kejanggalan yang harus dibongkar bersama oleh kita semua. 5 kotak surat suara dari seluruh TPS yang ada di Provinsi DKI Jakarta sudah tiba di kecamatan untuk segera dilakukan rekapitulasi. Dari kemarin sore, seluruh teman-teman KPPS sudah mengembalikan kotak surat suara. Yang terakhir sampai sekitar pukul 11:30 tadi adalah dari Pulau Seribu sampai di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Jadi saat ini teman-teman sudah mempersiapkan untuk melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, puji syukur bahwa seluruh logistik pilkada pada pemilu kali ini dari logistik turun sampai logistik naik aman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman semua. 2 pertanyaan dulu yang di depan. Mbak siapa? Oke, boleh dikasih mikrofonnya, silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya Renata dari Kompas TV, izin bertanya, mungkin evaluasi dari KPUD Jakarta, apakah ada kendala selama proses pilkada di Jakarta berlangsung? Kemudian juga adakah potensi PSU? Dan benarkah ada ini pemungutan ulang di Kecamatan Makassar? Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari satu, pertanyaan kedua di sebelah sini coba. Mbak yang mana? Ini, Mbak, kamu aja. Oh iya, baik. Silakan. Mbak, izin satu lagi, mungkin adakah batas pengumuman untuk hasil Pilgub Jakarta? Kan kita tahu hasil rekapnya ini selesai untuk provinsi di 6 Desember. Iya. Nah, targetnya untuk mengumumkannya itu tanggal berapa? Terima kasih. Oke, 16 Desember maksudnya. Oh, ya. Selamat siang Bu Astri, saya Firda dari Kompas.com. Sebenarnya mau nanya ini aja Bu, dari Paslon 03 kan udah mendeklarasi kemenangannya ya. Sebenarnya kok dari aturan itu seperti apa sih Bu? Soalnya kan belum ada yang resminya ya. Gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, baik. 2 pertanyaan dulu ya. Evaluasi ya. Sampai hari ini, sampai detik ini kami belum dapat informasi ya dari jajaran kami di bawah apakah ada PSU, PSL atau yang lainnya. Karena kami juga nanti menunggu informasi dari Bawaslu ya, apakah ada rekomendasi dari Bawaslu atau tidak. Secara garis besar berjalan secara kondusif, dan kalaupun ada laporan pasti kami akan segera menindaklanjuti. Terus mengenai hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi-informasi yang mereka punya ya. Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon 1, 2, dan 3 mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Itu yang harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Jadi nanti segera kami update ke teman-teman media kapan kami akan berpleno di tingkat kota, kapan kami akan berpleno di tingkat provinsi.
Yang pasti kami akan mengawal ketat proses rekapitulasi tingkat kecamatan sampai tanggal 3 Desember ini. Ada lagi? Pak, izin penegasan, Rehana dari email.com, soal tadi yang mungkin ini berhubungan sama yang di Kecamatan Makassar tadi, itu kan infonya ada surat suara yang sudah dicoblos paslon 03 gitu kan setelah proses pemungutan suara. Itu berarti apakah di KPU sudah mendapatkan informasi tersebut? Lalu juga untuk potensi golputnya di Jakarta sendiri kira-kira berapa persen? Ya, kami dapat informasi dari media juga sebenarnya ya. Dapat informasi dari media, kami sedang minta KPU Jakarta Timur untuk menyusun kronologis ya. Jadi nanti kalau kronologis sudah sampai di kami, pasti nanti akan kami sampaikan juga ke teman media. Yang pasti semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Bisa jadi nanti kami dapat kronologis, atau bisa jadi kami dapat rekomendasi dari Bawaslu, yang pasti sifatnya kami menunggu. Terus mengenai potensi golput. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya. Karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi. Ini kita batasin sampai berapa nih pertanyaan? Iya, saya Tanti dari TV One mau nanya, ini kan kalau kita lihat di pilkada 2024.go.id itu kan cuma C hasilnya aja ya Pak. Tapi sampai sejauh ini progres dari rekapitulasi real count-nya ini sampai seperti apa sih Pak? Udah sampai mana progresnya, bisa dijelaskan nggak mungkin? Dan apakah bisa juga diumumkan per paslonnya itu udah berapa persennya gitu? Kami KPU tidak mengeluarkan real count ya. Kami melakukan atau quick count, kami melakukan namanya rekapitulasi manual berjenjang, baik tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Yang kami publikasikan di Sirekap itu adalah foto C hasil, yang masyarakat bisa mengontrol hasil pemilunya. Benar nggak hasil di TPS itu sama dengan yang kami publikasikan? Nah, bisa jadi ada inisiatif masing-masing ya untuk melakukan rekapitulasi manual dari hasil-hasil yang kami publikasikan. Itu kami persilahkan ya, karena ini bagian dari kontrol ya kami masyarakat. Tapi apapun yang dipakai itu adalah hasil rekapitulasi berjenjang manual, karena bisa jadi ada proses koreksi di tingkat kecamatan ya. Jadi kami harap masyarakat bersabar menunggu hasil